kebersamaan, semangat pengorbanan, semua kawan-kawan nih kader turunan ya, kumpul-kumpul bisa kalau ada kebersamaan, ada kemauan gitu ya, dan cinta kepada partai untuk memajukan Indonesia bisa. Mungkin saja, bisa saja nanti misalnya KIB bertambah 1, 2 atau lebih partai pendukung dalam koalisi tersebut, ya, dan itu menurut saya sebuah kemajuan yang baik karena artinya apa? Kita bisa semuanya berembuk secara baik, produktif untuk menghadapi sebuah perhelatan yang tidak hanya dilihat dari aspek kontestasinya saja, tetapi juga sebagai sebuah pesta demokrasi yang mencerahkan bagi masyarakat. Pikir bagus-bagus saja ya para pihak ini, partai-partai politik saling bertemu, koalisi-koalisi ini saling bertemu satu sama lain. Ke depan kan kita mengedepankan politik yang tidak bersifat perpecahan, dan ini kan masih H- tahun. Kalau untuk pendaftaran H- beberapa bulan, hampir nggak ada ceritanya koalisi itu fix di waktu sejauh ini. Aneh juga menurut gua ketika ngomong soal koalisinya sendiri, koalisi perubahan, Nasdem mengutus orang-orang yang posisinya di partai itu ada di posisi yang nggak tinggi-tinggi banget. Sementara untuk sowan atau untuk bersilaturahmi dengan koalisi-koalisi lain, yang hadir justru para petingginya. Pak Ahmad Ali ke koalisi Gerindra, Pak Surya Paloh justru datangi Golkar. Ini yang lucu. Surya Paloh temui Airlangga, PPP buka peluang Nasdem gabung Koalisi Indonesia Bersatu. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arwani Tomafi mengatakan partainya menyambut baik jika Nasdem bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu. Selain PPP, KIB juga digawangi oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Adapun kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kantor DPP Partai Golkar Jawa Barat untuk bersua dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Arwani menyebut kunjungan Nasdem ke Golkar turut disambut baik oleh PPP. Dia menjelaskan KIB membuka ruang untuk bicara mengenai pemilihan umum 2024 maupun pemilihan presiden. Arwani menyebut partainya juga sangat terbuka jika Nasdem hendak bersilaturahmi maupun berdiskusi. Arwani mengaku kunjungan Nasdem ke Golkar tidak membuat partainya takut kehilangan Golkar. Ia malah bersyukur partai politik saling bertemu untuk berdiskusi membahas masa depan bangsa. Sebelumnya, Surya Paloh menyebut ada kemungkinan partainya bergabung dengan KIB. Pernyataan Paloh disampaikan usai bersua dengan Airlangga. Paloh menyebut saat ini negara kemungkinan masih terbuka, pun dengan kemungkinan KIB bergabung bersama koalisi yang tengah digodok Nasdem, yakni Koalisi Perubahan yang juga digawangi oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan kunjungan ke partai berlambang pohon beringin itu merupakan prioritas bagi Nasdem. Paloh menjelaskan ada perjalanan sejarah dan romantisme terhadap Partai Golkar. Pasalnya, sebelum ada Nasdem, Paloh merupakan kader Partai Golkar. Adapun Airlangga mengatakan pertemuannya dengan Paloh merupakan silaturahmi antar partai pendukung Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Dia mengatakan keduanya membahas soal berbagai tantangan yang dilalui bangsa selama masa pandemi COVID-19. Kendati demikian, dia menyebut saat ini Indonesia sedang memasuki badai ketidakpastian. Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik. Airlangga menyebut Golkar dan Nasdem selaku partai pendukung Jokowi mesti tetap solid. Giring Ridwan Kamil masuk Golkar. Skenario politik Jokowi, skak Nasdem dan Surya Paloh. Masuknya Ridwan Kamil yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ke Partai Golongan Karya dinilai sebagai keberhasilan skenario politik Joko Widodo untuk membalas Nasdem yang telah menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung partai besutan Surya Paloh. Ridwan Kamil resmi menjadi kader Golkar setelah ia mendapat kartu tanda anggota partai berlambang beringin itu dari Ketua Umum Airlangga Hartarto dan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu 18 Januari 2023 sore. Janus juga merupakan pengamat sosial di kebijakan publik, peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining, serta pernah berprofesi sebagai wartawan yang bekerja di industri pertambangan. Bergabungnya Ridwan Kamil atau Kang Emil ke Partai Golkar cenderung dimaknai oleh
oleh para pengamat politik nasional sebagai bagian dari skenario politik Airlangga Hartarto dan Koalisi Indonesia Bersatu. Kehadiran Ridwan Kamil secara resmi sebagai kader di dalam Partai Golkar dianggap sebagai penambah daya gedor untuk mendapatkan status calon presiden atau sebagai pengganti Airlangga Hartarto sebagai calon presiden potensial dari Golkar dan KIB. Masalah dengan pemaknaan politik seperti itu adalah bahwa pertama, Airlangga Hartarto bukanlah kandidat potensial yang mengantongi elektabilitas tinggi di dalam survei-survei politik yang ada. Bahkan angka raihan elektabilitas Ridwan Kamil jauh lebih baik dibanding Airlangga Hartarto. Artinya adalah mengasumsikan bahwa Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden untuk Airlangga Hartarto sangatlah tidak masuk akal secara elektoral karena angka elektabilitas Airlangga nyaris kurang bertenaga untuk mengangkat dirinya sebagai calon presiden di mata partai-partai politik lainnya. Jadi mengasumsikan pendaftaran Ridwan Kamil sebagai kader Golkar adalah bagian dari skenario Airlangga untuk mendapatkan pasangan calon wakil presiden sangat tidak rasional secara politik praktis. Bahkan menurut saya secara proyektif asumsi tersebut sebenarnya sudah gagal sebelum berkembang di suatu sisi. Dan lebih dari itu, saya yakin Ridwan Kamil pun berpikiran demikian, mendaftar sebagai kader Golkar untuk mempersiapkan diri sebagai calon pendamping Airlangga Hartarto tahun 2024. Bukanlah sebuah daya tarik politik yang akan membuat Ridwan Kamil memutuskan untuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Kedua, mengasumsikan Ridwan Kamil sebagai calon presiden yang akan menggantikan Airlangga Hartarto juga kurang masuk akal secara elektoral. Seperti yang pernah saya tulis beberapa waktu lalu tentang potensi Ridwan Kamil. Kualifikasi terbaik untuk Ridwan Kamil ikut berpartisipasi di dalam pemilihan presiden 2024 adalah sebagai calon wakil presiden, baik secara politik elektoral maupun secara geografis. Jika Ridwan Kamil menjadi calon presiden di KIB, pertanyaannya kira-kira siapa calon wakil presidennya? Airlangga Hartarto atau Sandiaga Uno yang dianggap saja berhasil berdamai dengan Gerindra dan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan. Menurut saya rasanya kurang tepat dan kurang bertenaga secara politik. Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno berkualifikasi potensial sebagai calon wakil presiden. Jika dipaksakan menjadi calon presiden dan wakil presiden, saya meyakini energi politiknya tidak akan besar. Lantas bagaimana memaknai event bergabungnya Ridwan Kamil ke Golkar tersebut? Dalam hemat saya, event pendaftaran tersebut bukanlah event independen, tapi adalah bagian dari dialog politik besar antara Jokowi dengan Partai Nasdem dan Surya Paloh di satu sisi dan juga dialog politik antara Jokowi, Ganjar Pranowo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di sisi lain. Asumsi besar pertamanya adalah bahwa KIB adalah satu infrastruktur politik Jokowi yang dipercayakan secara teknis kepada Airlangga Hartarto dan KIB. Jadi dengan memboyong Ridwan Kamil ke kubu Partai Golkar dan KIB adalah bagian dari saksi Jokowi untuk membalas Nasdem dan Surya Paloh. Pada saat Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung, infrastruktur politik utamanya adalah Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Lantas di tengah jalan Ridwan Kamil diambil oleh Nasdem dan kemudian maju sebagai calon gubernur Jawa Barat bersama Nasdem dan PPP. Kemudian saat Anies Baswedan lepas dari pemerintahan Jokowi, Gerindra dan PKS mengambil Anies dan membawanya menjadi pemenang Pilkada DKI 2017. Namun menjelang berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur di DKI Jakarta, Nasdem melakukan hal yang sama, yakni mencaplok Anies Baswedan dari Gerindra dan PKS. Nah, saat Nasdem di atas angin karena berhasil mengambil figur yang dibesarkan Gerindra dan PKS.